Selamat sore Pak Rijal. Selamat sore Pak Salam. Wah, Pak Salam datang kemari. Ada apa nih? Pengen ngobrol-ngobrol dulu nih sama Pak Rijal. Oh, ngobrol-ngobrol. Kira-kira Iya. apa nih yang akan jadi topik pembahasan kita hari ini? Ini sih saya punya sedikit problem terkait dengan itu Pak, terkait dengan waktu saya. Ini ya. Jadi saya punya sedikit problem masalah dengan persoalan waktu Pak. Persoalan waktu ya. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, kira-kira apa harapan Bapak dari percakapan kita hari ini? Pak Rijal, saya sih pengennya setelah ini saya jadi punya solusi terkait dengan bagaimana sih saya bisa mengatur waktu saya dengan baik. Apa yang Bapak rasakan terkait manajemen waktu Bapak saat ini? Begini Pak, saya punya pekerjaan yang lumayan banyak. Kemudian kadang-kadang saya jadinya suka terburu-buru tuh ngerjain. Terus kadang-kadang saya juga jadi sering menunda pekerjaannya itu jadi mendekati masa deadline gitu. Itu yang jadi persoalan saya dengan waktu saya, Pak. Baik. Karena kita sering menunda pekerjaan sehingga ketika mendekati deadline Mm-mm, kita mengerjakannya jadi terburu-buru ya Pak. betul. Baik, mengerjakan pekerjaan dengan terburu-buru pasti hasilnya tidak akan maksimal. Menurut Bapak sendiri kira-kira apa yang menyebabkan Bapak itu sering menunda-nunda pekerjaan? Nah, Pak, itulah tadi saya itu orangnya suka mageran. Kadang-kadang liburan harusnya saya punya sempatkan waktu untuk sempatin waktu untuk kerja pekerjaan saya, tapi biasanya saya hanya main handphone. Tapi pas giliran mendekati, aduh, saya baru sadar ternyata ada pekerjaan saya nih yang harus saya selesaikan. Akhirnya pekerjaan saya jadi nggak berkualitas tuh Pak. Berarti eh, Bapak mungkin kurang fokus ya dengan jadwal pekerjaannya sehingga sering mengabaikan tugas-tugas yang deadline-nya sudah dekat. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan Bapak itu merasa bosan mungkin ya dengan pekerjaannya sehingga diabaikan hingga mendekati deadline? Begitulah Pak. Kadang-kadang saya pikir ini pekerjaan kok berulang-berulang terus ini lagi yang harus saya kerjakan. Jadi gitu. Akhirnya saya pikir nantilah saya kerjakan besok atau nanti menjelang-menjelang akhir saya kerjakan. Jadi begitu Pak. Kadang-kadang saya merasa berpikir ini pekerjaan kok berulang-ulang terus ya. Baik, mungkin karena pekerjaan ini berulang-ulang, jadi Bapak mungkin merasa bosan, jenuh, sehingga sering menundanya. Baik, menurut Bapak, apakah pekerjaan ini sudah sesuai dengan harapan Bapak? Saya sih sebenarnya Pak suka banyak pekerjaan. Jadi intinya saya itu suka ngambil pekerjaan, saya suka kerja pekerjaan satu sambil kerja pekerjaan lain, tapi itu saya jatuhnya di itu Pak, manajemen waktu saya yang kurang. Kadang-kadang itu saya sering terlewatkan waktu saya hanya untuk bermain atau nonton, main medsos dan seterusnya. Akhirnya gitu. Padahal kalau pekerjaan ini saya suka sekali, saya nyaman sebenarnya. Baik. Menurut Bapak sendiri, manajemen waktu yang bagus itu yang seperti apa, Pak, terkait pekerjaan kita? Kalau saya sih pikirnya mungkin harus ada catatan tentang jadwal mungkin. Kemudian kalau ada pekerjaan yang agak berat-berat, mungkin saya harus pilah-pilah supaya yang kelihatan yang berat itu, yang kelihatan banyak itu bisa saya mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Begitu kali ya, Pak? Nah, itu merupakan salah satu langkah yang bisa Bapak lakukan untuk mengefektifkan manajemen waktu. Tadi Bapak sudah sampaikan, salah satunya adalah dengan membuat jadwal dan memilah-milah pekerjaan yang besar menjadi pekerjaan kecil. Baik, dari
tadi menurut Bapak kira-kira dari menurut kemampuan Bapak sendiri? Baik, baik. Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa eh, bisa melakukan dengan menyusun jadwal biar pekerjaannya bisa terstruktur atau memilah-milah pekerjaan yang besar menjadi lebih kecil supaya bisa dikerjakan sedikit-sedikit. Itu merupakan hal yang bagus ya, Pak. Betul, Menurut Pak. Bapak, dari kedua hal tersebut, apakah Bapak bisa jalankan keduanya? Saya yakin saya bisa, Pak. Namun saya mungkin akan melakukan satu-satu dulu, misalnya buat jadwal-jadwal. Setelah itu saya lihat, oh, kalau ini sudah berhasil menurut saya, oke, saya akan coba lakukan lagi pilah-pilah pekerjaan saya. Saya yakin sih Baik, saya jadi bisa sih, Bapak Pak, sudah sebenarnya. tahu ya hal yang baik dalam melakukan manajemen waktu. Jadi kira-kira apa nih yang akan Bapak lakukan ke depannya agar tugas-tugasnya ini tidak dikerjakan terburu-buru lagi? Ya itu, Pak. Jadi seperti tadi saya sampaikan, ya saya akan mulai menyusun jadwal dalam bentuk struktur-struktur. Di tanggal ini ada deadline ini, jadi saya harus kerjakan yang ini dulu. Kemudian di tanggal berikutnya ini yang akan mendekati deadline, maka ini yang harus kerjakan. Kemudian untuk pekerjaan saya yang misalnya agak sedikit berat, saya pasti akan memilah-milahnya, membagi-bagi menjadi hal-hal kecil supaya bisa saya kerjakan mulai dari hal-hal yang kecil. Kemudian mungkin juga nanti akan saya minta bantuan rekan kalau saya mengalami kendala sehingga saat mengerjakannya lebih cepat dan sesuai dengan waktu saya. Baik, terima kasih Pak. Saya rasa itu adalah tindakan yang sangat betul, yang sangat baik agar manajemen waktu Bapak ke depannya bisa lebih baik lagi. Kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan aksi tersebut? Saya pikir lebih cepat lebih bagus agar waktu saya tidak terbuang-buang, kemudian kualitas pekerjaan saya menjadi lebih bagus. Saya pikir karena ini berkaitan dengan pekerjaan, saya akan segera memulainya mungkin di minggu depan ya, Pak, ya. Baik, jadi lebih cepat lebih bagus ya Pak. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana nih supaya saya yakin bahwa Bapak akan menjalankan rencana ini ke depannya? Eh, Setelah saya buat jadwal mungkin atau saya melakukan pemilah-milahan, saya mungkin akan kontak Bapak kembali. Kemudian saya akan minta pendapat kembali kepada Bapak. Kira-kira cara saya ini seperti ini, apakah sudah bagus atau masih perlu perbaikan atau perlu saran dari Bapak? Baik, terima kasih. Jadi saya harap Bapak betul-betul menjalankan rencana aksi ini agar ke depannya manajemen waktu Bapak bisa lebih bagus lagi ya. Ditunggu nih kabar terbarunya. Jadi Siap, Bapak. bagaimana bagaimana nih perasaannya setelah kita melakukan sesi percakapan kita hari ini, Pak? Setelah berdiskusi sama Pak Rizal sore ini, saya jadi merasa lebih lega. Saya menjadi lebih terbuka pemikiran saya bahwa, oh ternyata saya punya solusi sebenarnya. Jadi saya sebenarnya punya solusi yang bisa saya kerjakan dari diri saya dan luar biasa Bapak, Bapak sudah bisa membantu saya untuk mengingatkan saya untuk menggali apa yang saya punya sebenarnya, Pak. Jadi saya nyaman Baik, sekali, Pak. terima kasih ya Pak. Jadi Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Betul, Pak. Baik, jadi saya tinggal menunggu kabar baiknya saja ke depannya, Pak. Oh, baik, Pak. Siap. Saya akan segera Baik, kontak Bapak nih setelah saya melakukan pekerjaan saya. baik mungkin cukup sekian percakapan coaching kita ya, Pak. Baik, Pak Rija. Terima kasih nih Pak atas waktunya Baik, sore-sore ini. Ganggu. baik. Ya, sama-sama, Pak. Baik, Pak. Oke, Kalau begitu saya pamit Assalamualaikum. dulu ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.